hadir bersama kita Kepala Lapas Kelas 2B Banjarbaru, Bapak Iwayan Nurastawibawa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Kalau ditanya kabar sih pasti baik ya. Ya. Ya kita harus selalu pertahankan diri kita pada posisi yang selalu sehat, selalu baik. Kita tanya-tanya nih. Mumpung Bapak mau ke sini, mumpung Bapak ada di sini nih Pak. Ya. Jadi kita mau tanya-tanya. Emang selamanya kemana selama ini? Oh, selama ini Bapak sibuk terus nih. Oh, enggak juga lah. Iya, Baru sibuk sempat terus. ngulangin waktu di podcast. Gitu ya. Oke, gimana? Mau nanya apa nih? Kan udah setahun nih Pak ya di sini. Di sini udah terlihat banyak sekali perubahan dari pengamanan, pembinaan-pembinaan yang sudah ada gitu. Jadi kita mau tanya lebih dalam lagi nih secara detail mungkin berdasarkan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pertama kan dalam upaya memberantas peredaran narkoba nih Pak. Ya, yang ada di lapas dan rutan itu apa aja sih Pak yang udah dilakukan kita di lapas ini? Ya kalau masalah peredaran narkoba memang sejak awal sudah kita lakukan langkah-langkah untuk satu memberantas dan mencegah kembali peredaran itu. Apalagi semenjak adanya akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru ini justru menambah semangat kita ya dalam benar-benar membersihkan, memberikan pelayanan yang terbaik buat warga binaan ya, terutama dalam hal narkoba ya. Ya kita juga tidak mau warga binaan kita itu masih pakai narkoba, mengendalikan narkoba dengan itu, makanya kita juga sudah melakukan langkah-langkah seperti kerjasama dengan APH yang sebenarnya sih kerjasama itu dari dulu, cuma kita lebih tajamkan sekarang gitu kan, lebih semangat dari Pak Menteri ini membuat kita punya tenaga baru, kekuatan baru untuk lebih meningkatkan lagi pemberantasan narkoba sampai habis gitu, sehingga warga binaan kita betul-betul clear dari narkoba gitu kan. Iya. Baik. Nah ini ada lagi Pak, terus kita juga dengar nih kan Pak, untuk yang nomor 2 memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan nih Pak. Nah kita semua dengar nanti akan dibangun brigade pangan ya di tanah laut Pak. Nah itu boleh diceritakan, di-spill sedikit nih Pak sama Sobat Labar. Ya program Pak Menteri ya terkait dengan ketahanan pangan ya, terkait juga dengan termasuk kita ya di MIPAS ini, terutama di pemasyarakatan. Jadi ke depan ini warga binaan ini tidak hanya dikurung, tidak hanya ditahan di dalam, tapi bagaimana mereka ini dibina dengan keahlian sehingga keluar itu bisa bekerja, melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang bisa menambah penghasilan buat mereka. Nah, terkait dengan ketahanan pangan ini, secara garis besarnya memang Kementerian MIPA sudah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini bekerjasama dengan kepolisian dan Kementerian Pertanian ya dalam bentuk brigade pangan yang letaknya di Kecamatan Bati-Bati, Pelari, Tanah Laut ya Pak. Tanah Laut. Nah kita diikut sertakan, artinya mengambil peran sebagai nanti yang pekerjaan narapidana. Sebelumnya kita lakukan pembinaan di sini atau pembekalan yang nanti kiranya digunakan di sana gitu. Nah ini itu kan mengenai brigade pangan di tanah laut ya Pak. Kalau untuk secara khususnya di Lapas Banjarbaru nih, untuk pembinaan yang sudah berjalan dalam ketahanan pangan ini sudah sampai mana sih? Di Lapas Banjarbaru ini programnya gitu, program apa gitu? Ya pertama saya sih selalu berpatokan pada program yang ada di pusat ya. Lalu kita akselerasikan di bawah dengan perluasan program ya. Adanya SAI ya. SAI ini Sarana Asimilasi dan Edukasi kan program dari Direktorat Jenderal.
Nah, ini yang mengayomi setiap salah satu pembinaan kemandirian di bidang tanaman, kegiatan-kegiatan kementerian lain gitu. Makanya di Lapas Banjarbaru ini juga kita menggalakkan program SAI itu. Nah, SAI kebetulan kita kasih nama sesuai dengan nama lapas ini, SAI Baru, Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Banjarbaru. Yang di dalamnya itu dapat banyak kegiatan kemandirian seperti yang kita lihat sekarang itu ada perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan. Ini sudah berjalan lama sebetulnya. Hanya saja kita setahun ini saya lebih kita lebih mantapkan lagi, lebih sistemnya kita buat sedemikian rupa dan area sayanya pun kita buat semenarik mungkin sehingga bisa menarik minat daripada warga binaan itu untuk bisa dibina di SAI itu ya. Ini dalam SAI aja. Kemudian ada juga Giatja yang ada di dalam itu, yang dalam kegiatan-kegiatan banyak juga ada tatap muka, ada pembuatan bataku, ada las. Termasuk ini ya Pak ya? Dan ini salah satunya ini kan keripik ini ya. Ya, keripik labar ya Pak? Labar ya, ini salah satu bentuk dari pembinaan kemandirian dalam bentuk UMKM ya. Ini sudah dijual keluar juga. Mudah-mudahan nanti muncul lagi produk-produk yang seperti ini, artinya yang bisa dijual keluar gitu ke masyarakat. Dan masih banyak sebenarnya program-program inovatif yang berjalan di Lapas Banjarbaru selama Bapak setahun di sini. Contohnya juga seperti dapur sehat ya Pak ya. Dapur sehat, kemudian klinik Pratama Lapas Banjarbaru nih katanya sudah mendapatkan izin juga Pak. Ya pertama terkait dengan dapur sehat ya, ini juga sebetulnya program juga gimana secara umum di seluruh Indonesia ini mungkin ya sebelum itu masih ada pelayanan-pelayanan yang kurang baik terkait dapur, kesehatan. Terus dapur ini kan adalah salah satu kebutuhan pokok daripada narapidana ya, walaupun mereka ini ada di dalam, ditahan misalkan itu, tapi kebutuhan mereka harus tetap dipenuhi dengan standar kesehatan, standar-standar yang dibenarkan gitu loh. Artinya ya memang tahun ini kita sudah berhasil membuat dapur sehat. Ya sudah diresmikan oleh Pak Direktur Jenderal kemarin kan. Ya artinya itu adalah bentuk dari pelayanan kita terhadap pemberian kebutuhan pokok kepada narapidana biar selalu sehat, gizinya terjamin, dan dalam dalam mengolah bahan makanan itu juga harus steril kan gitu kan, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kayak penyakit dan lain-lain. Termasuk juga klinik Pratama itu ya standarnya ya seperti di luar. Dan sudah juga diresmikan sama Pak Dirjen kan saat itu. Dan mudah-mudahan dari semua itu kebutuhan baik itu makan, minum, kebutuhan dasar dari narapidana itu termasuk kesehatan itu bisa terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu kira-kira. Dalam menjalankan semua program ini, kira-kira ada lagi nggak Pak program-program yang mau Bapak bikin di Lapas Banjarbaru ya Pak? Ya, hidup ini kan berjalan ya. Dan mungkin dia akan berhenti gitu. Walaupun kita merasa saat ini sudah cukup, tapi dengan perkembangan zaman ini, mungkin tahun depan kita nggak tahu apa yang akan berkembang gitu kan. Nah, intinya kita itu selalu berpikir dan berbuat, jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti berbuat yang terbaik buat lingkungan masyarakat ya. Kalau kita di sini ya buat pekerjaan kita ya melayani para warga binaan itu ya. Tentunya ini adalah hal yang penting bagi kita gitu untuk selalu meningkatkan ya. Kalau kedepannya mungkin nanti yang bekerja ini dari 1.700 sekarang ada ini, sekarang kan masih berapa persen. Dan kemungkinan tahun depan atau berikutnya ini akan kita perluas gitu loh. Dengan capaian sekarang ini, jadi tahun depan ini kita perluas, dikembangkan. Tadinya yang hanya 200 orang menjadi 500 narapidana. Apalagi dengan adanya ketahanan pangan di luar itu, yang dari Pak Menteri itu ya, itu
ini akan bisa membuat para warga binaannya akan semangat untuk membenahi dirinya, sehingga nanti dia di luar dikerjakan setelah simulasi kan, dengan berbuat baik, di asesmen lolos, nanti dia akan di luar, dia bekerja, dia dapat upah, dan dia pun dapat base camp nanti katanya kan, rencananya dibuatkan base camp sehingga keluarganya pun bisa tinggal di sana. Konsepnya berarti seperti lapas terbuka ya Pak? Lebih pada narapidana ditransmigrasikan, gitu kan. Di sana kan nggak ada apa namanya, kalau lapas terbuka itu kan ada organisasinya, ada konsep pembinaannya, itu kan dia bekerja. Seolah-olah ini adalah narapidana yang ditransmigrasikan ke tempat area ketahanan pangan itu, gitu. Ini satu lagi juga nih Pak, sesuai dengan program Menteri ini pas ada bantuan untuk keluarga warga binaan yang kurang mampu. Nah, Lapas Banjarbaru ini udah ada melaksanakan itu atau gimana Pak? Ya, akselerasi yang selanjutnya ya, setelah pemberantasan narkoba dan HP, ketahanan pangan juga ada Baksos ya. Baksos ini difokuskan pada keluarga warga binaan ya. Kenapa? Keluarga warga binaan katanya ya mungkin itu ya biar langsung dampaknya dirasakan oleh warga binaan yang ada di sini, ya tentunya warga binaan yang juga kurang mampu. Dan ini Baksos ini pun sumbernya adalah dari kerjasama kita dengan pihak-pihak ketiga kayak koperasi atau vendor-vendor yang berkaitan dengan lapas. Nah, itu mereka itu nanti dimintakan CSR-nya untuk membantu keluarga dan lain juga. Nanti misalkan ada hasil dari kemandirian itu yang berbentuk materi misalkan, nah sebagian itu disisihkan untuk keluarga mereka yang kurang mampu gitu, saya kira. Nih kalau saya mau lebih, saya tertarik sama yang di Brigade Pangan di Bati-Bati nih Pak. Kira-kira sudah bersinergi dengan siapa aja Pak untuk program Brigade Pangan di Bati-Bati Pak? Saat ini dari Mentan ya sedang membuka lahan. Ya, tentunya mereka yang menyiapkan lahan nanti. Setelah itu nanti baru kita sekarang kan masih asesmen warga binaan yang memenuhi syarat untuk asimilasi. Ya tentunya ini adalah sudah langkah awal ya. Ya nanti kan ada informasi dari Bati-Bati, pokoknya lahan sudah siap sekian hektar gitu kan. Sehingga nanti pertimbangannya berikutnya teknisnya mungkin akan diatur kembali. Setiap 1 hektarnya berapa orang narapidana. Nanti kita akan menunggu teknis berikutnya. Tapi kita udah siapkan di sini. Dari kemarin itu sudah asesmen kan. Nanti di awal informasinya dibutuhkan 100 orang WBP. Nah, itu nanti mungkin dari Banjarbaru berapa, mungkin dari Banjarmasin berapa, dari Banu-Anam berapa gitu kan. Nanti dikumpulkan di sana. Ya kerjasamanya sekarang ya dengan Mentan dan pengamanannya mungkin dari Polri. Gitu. Kapan mulai penanaman perdananya nih Pak? Informasi ya, ini saya juga nggak berani memastikan. Itu minggu kedua di bulan Januari. Dan nanti akan dilakukan penanaman. Tentunya sebelum itu lahannya udah siap, kita juga udah siap gitu kan. Dari Polri juga udah siap pengamanannya. Nanti penanaman. Gitu. Ini terlepas dari semua program-program termasuk Brigade Pangan ini, sebenarnya ada nih yang pengen saya tanyain lebih lagi nih Pak, soal masalah yang memang sudah lama di lapas ini ya, yaitu soal over kapasitas. Nah, menurut Bapak untuk Lapas Banjarbaru nih, gimana untuk mengatasinya itu dan sesuai dengan program Menteri ini pas ini Pak? Ya kalau per kapasitas ya mungkin di seluruh Indonesia mengalami, terutama di kota-kota besar ya, termasuk Banjarmasin, Banjarbaru ini kan. Tentunya salah satunya ini tadi itu, yang asimilasi ketahanan pangan itu kan salah satu mempercepat untuk membuat mereka keluar, itu salah satunya. Yang kedua tentunya kita bekerjasama dengan UPT-UPT lain di Kalsel ini, yang kira-kira masih bisa ditambahkan warga binaannya, kita pindahkan ke sana. Terus ada juga nanti dalam akselerasi menteri itu pun ada nanti yang ada pengampunan bagi yang cacat
tetap, ada yang lansia, ada amnesti ya. Itu kan bagian dari upaya-upaya pemerintah ya, upaya-upaya Menteri MIPAS untuk mengurangi masalah over kapasitas ya. Nah sementara pemindahan dari wilayah ke wilayah, kira-kira wilayah yang belum, yang kira-kira masih bisa ditambahkan gitu kan, dan NK seperti itu. Banyak sih hal-hal yang dilakukan oleh tidak hanya Lapas Banjarbaru aja, tapi semua lapas program gitu ya. Nah, dalam menjalankan setiap program yang udah Bapak jalankan ini, pasti ada tantangannya nih Pak. Tantangan apa aja nih yang udah Bapak lewatin? Oh iya, tantangan ya. Semua kehidupan itu ada tantangannya. Kita tidur di rumah aja ada tantangannya, ada hambatannya, ada misalkan apa gangguannya gitu. Yang pertama ya, apalagi di lapas, dari latar belakang napi yang berbagai macam, ada yang narkoba, yang pembunuhan, punya karakter yang bermacam-macam ya, dan rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang narkoba itu, terutama orang-orang yang sehariannya mungkin hidupnya santai, hanya pingin apa enak saja. Nah di sini untuk menjadikan mereka atau mengarahkan mereka ini kadang-kadang malas jawabannya malas gitu kan, malas. Nah ini perlu apa namanya, sebuah program yang bisa meyakinkan mereka, mengajak mereka. Pertama kita ajak bermain dulu misalkan, baru kita arahkan ke pekerjaan. Yang kedua itu ya pegawainya juga gitu kan. Pegawai ini kan pegawai negeri ya, yang selalu di kantoran pikirannya gitu. Kalau disuruh ke kebun itu apa namanya, pada lari-lari kan, apa namanya, alasnya banyak. Tapi ya dengan mekanisme yang ada ya, tentunya itu adalah sebuah proses. Nah, pelan-pelan akhirnya mereka menemukan apa irama gitu. Nah sampai saat sekarang sudah ketemu iramanya antara pegawai dan orang binaan. Nah, sehingga saat ini sudah mulai berkembang baik gitu kira-kira. Satu lagi masalah, kadang-kadang ini masalah-masalah yang sangat klasik, modal apa, anggaran dan itu tantangan. Ini tadi kan udah ngomongin tantangan juga. Tentunya dalam setahun Bapak di sini pasti ada juga prestasi-prestasinya. Nah, ini boleh diceritakan juga nggak, Pak? Kalau prestasi saya ceritakan, saya juga, masa saya menceritakan prestasi sendiri, artinya saya pernah dapat apa namanya itu KPA terbaik gitu kan. KPA terbaik artinya pengelola anggaran terbaik. Itu aja prestasinya. Kalau yang lain kan ya kayak dapur sehat itu kan Pak Dirjen datang meresmikan, terus klinik juga, tempat ibadah juga gitu kan. Dan lain-lain mungkin saya juga nggak enak ngomongnya di sini tentang prestasi kayak gitu kan. Ya. Ya. Sambil diminum juga Pak kopinya. Ini tadi udah minum, mau habis nih. Mau nambah lagi nih Pak? Udah lah. Nah, boleh nih Pak, Bapak kasih pesan-pesan buat warga binaan, buat kami para pegawai yang ada di Lapas Banjarbaru nih Pak, yang udah mendukung Bapak selama ini. Ya pertama kepada pegawai ya. Bagaimanapun juga itu apa peran dari pegawai itu sangat besar. Jadi kalian jadi pegawai negeri di Kementerian MIPAS nih ya, dulunya Kementerian Hukum dan HAM ya. Tentunya ada target-target. Kalian juga masuk ke kementerian ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermalas-malasan kan. Tentunya banyak belajar ya, banyak berbuat, sedikit bicara. Ya, sekarang kan kita terlalu banyak menuntut. Jadi sekarang ini ketika sudah pimpinan memerintahkan, tentunya perintah itu nggak mungkin perintah yang tidak baik ya. Di perintah-perintah yang sifatnya adalah untuk membangun negara, kerjakan. Jangan bermalas-malasan, karena gaji yang Anda terima itu adalah dari rakyat kan. Dan tentunya harus Anda buktikan bahwanya Anda bisa mengembalikan itu ke rakyat dengan apa? Dengan kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bernarkoba ria. Jauhi narkoba ya, jauhi narkoba, karena kita bekerja pada apa namanya saat ini ya, bekerja di lapas, di rutan gitu, di MIPAS ini ya, tentu banyak godaan.
Nah itu harus bisa kita terhindar dari godaan itu. Harus punya prinsip, harus punya keyakinan. Kalau Anda berbuat baik, maka kebaikan akan kembali ke Anda. Seperti pesannya Pak Menteri kan. Terus kalau untuk warga binaan ya itu juga harus memanfaatkan waktu yang ada di dalam ini, jangan disia-siakan. Yang ada yang 5 tahun, 3 tahun hanya untuk duduk-duduk, hanya untuk tidur, hanya untuk nongkrong-nongkrong. Isi diri dengan pengetahuan atau pembinaan yang akan diberikan oleh lapas gitu kan, sehingga nanti keluar sudah ada bekal gitu kan. Jangan malah bermain narkoba, menyelundupkan HP, nipu orang di luar dan lain-lain gitu kira-kira. Kalau ini lebih ke pribadi Bapak nih kalau boleh. Dari awal Bapak datang, terus khususnya juga sampai di sini di Lapas Banjarbaru, kesan pesan Bapak terhadap Kalsel dan juga Lapas Banjarbaru ini gimana nih Pak? Ini mau yang baik yang buruk nih? Yang baik boleh, yang buruk boleh nih Pak. Yang baiknya ya, saya sudah keliling seluruh Indonesia ya, bukan berarti yang lainnya tidak ada baik dan buruknya. Kalsel, nah ini saya perhatikan teman-teman tidak terlalu banyak masalah. Tidak juga gampang pokoknya, gampang ikuti. Sepanjang itu saya perhatikan dikasih contoh ya, ikut semua. Dan tidak juga ada yang hal-hal yang terlalu mencolok ya. Dan untuk kerjasamanya bagus, pekerjaannya pun bagus. Ya. Jadi teman-teman juga sangat membantu sekali untuk apa yang kita lakukan setahun ini. Itu sangat dibantu sekali dengan kinerjanya, dengan loyalitasnya. Ya loyalitas maksudnya ya pulang kadang-kadang sore, kadang-kadang malam. Itu tidak mudah untuk melakukan itu, tapi di Banjarbaru ini seperti itu. Gitu. Demi mewujudkan visi misi bersama. Ya tentunya itu tujuan bersama kan. Betul. Nih Bapak habis ini sibuk apa lagi Pak? Ada kegiatan apa lagi nih? Habis ini kita akan persiapan untuk Presiden menyapa. Nanti menyapa warga binaan, dan selanjutnya kita akan fokus pada ketahanan pangan yang dibati-bati, karena nanti akan dikontrol terus sama pimpinan. Jadi kita harus menyiapkan dan bergerak sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Gitu. Ada lagi yuk? Kalau nanya tentang pribadi Bapak boleh nggak Pak? Boleh, asal jangan terlalu menyinggung pribadi. Nih, kita tahu Bapak ini namanya Iwayan Nurastawibawa. Biasanya orang Bali nih Pak. Tapi kita nggak tahu Bapak ini orang mana sih sebenarnya? Saya ini orang Bali asli. Saya lahir di Gianyar ya. Lahir di Gianyar di Desa Suwat dulu, sekarang Sumito namanya. Kalau cari di Google itu Sumito, itu kampung saya, Gianyar. Saya sekolah dari SD sampai SMA itu di Bali, di Gianyar. Ya. Dan itu masuk akademi ilmu masyarakat, dan itu penempatan awal saya itu di Jakarta. Jadi dari tamat itu Jakarta, di Sultan Salemba itu. Terus pindah ke Papua, pindah ke Sumatera Utara, pindah ke Bali. Nah ke Bali ke Lapas Kerobokan. Itu sebentar, hanya kurang lebih 11 bulan. Baru pindah ke Sulawesi, terus pindah ke Malang, pindah ke Kalimantan Utara, Nunukan, dan sekarang di sini. Jadi kalau ditanya saya ini orang mana, saya orang Bali, Indonesia. Cuman memang jarang tinggal di Bali, sini dinas gitu. Udah keliling Indonesia ya Pak? Iya. Oke nih Pak, dari semua perjalanan Bapak nih yang udah keliling lapas se-Indonesia, mana nih yang paling berkesan buat Bapak? Saya keliling Indonesia ya. Pertama penempatan di Jakarta, macet loh. Macet ya Pak? Pusing sana. Terus Sultan Salemba itu kan crowded dia. Ya cukup menguras tenaga. Terus saya dipindahkan ke Papua. Nah jadi sepi lagi, langsung sepi. Papua, Jakarta, Papua sepi. Jadi kepala keamanan di Lapas Narkotika Jayapura ya. Yang pertama siapa yang senang sih dipindah ke Papua? Mungkin orang tidak senang kan, termasuk saya juga pertama gitu kan. Cuman tapi ketika di sana bergaul sama masyarakatnya sama aja ya.
Mungkin beda muka kita aja, tapi secara normal gitu, budaya beda, tapi karakter manusia itu sama aja. Sama aja Ya ya. di antara orang Sulawesi, orang Bali, orang Kalimantan sama aja. Dari Papua saya dipindah ke Sumatera Utara. Nah itu ya secara karakter sama, cuman kan budaya yang berbeda. Kita belajar budaya lagi, budaya Batak bagaimana, bergaul sama orang-orang Batak bagaimana, itu kan. Nah buktinya saya 3 tahun di sana aman-aman saja gitu. Begitu pindah ke Bali, ini yang menyenangkan tadinya. Balik kampung ya Pak? Ya balik kampungnya, tapi kan saat itu Lapas Kerobokan tuh sedang rusuh dibakar, lalu dinonjolkan semua, saya disuruh masuk sana gitu. Ya dinamikanya banyak kan, orang Bali ini kan adat istiadatnya kental ya. Saya kan orang Bali asli, jadi ya artinya ketemu pada kampung halaman, tapi saya hanya sebentar di situ. Sudah dipindah ke Sulawesi. Nah, berbeda lagi dari budaya adat istiadatnya. Terus dari Sulawesi ke Malang, ke Jawa Timur kan, ya dingin. Terus pindah ke Nunukan, ke Kalimantan Utara kan. Nah, di sini dekat Malaysia malah kan. Nah, katanya ketemu orang Kalimantan gitu kan. Biasa aja, artinya sepanjang kita menghormati, menghargai budaya di mana kita tinggal, jangan khawatir. Nggak ada orang membunuh orang, nanti orang ini membunuh orang ini, tidak suka sama orang, nggak ada. Kalau kamu pun nanti misalkan sempat ke Bali, nanti di Bali 2 hari akan bergabung sama orang Bali, sama aja. Nah, saya sekarang di Banjarbaru. Yang penting pembawaan kita ya Pak ya. Jadi seperti pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Aman, Indonesia itu semua sama. Ya, jadi kesannya ya Indonesia ya indah. Indonesia itu mempesona. Gitu. Jangan takut kemana-mana. Nggak usah takut kemana-mana. Gimana sih? Masih ada lagi? Kayaknya udah cukup sih. Ya cukup ya, udah lama juga nih, saya udah capek juga ngomong nih. Makasih banyak atas semua ceritanya, motivasinya, pesan dan kesannya untuk kami semua, Pak. Yola, ada yang mau disampaikan lagi? Jangan kapok ya Pak masuk podcast. Oh iya, nanti saya mau ada episode 2 nggak nih Pak? Ya, monggo kalau mau dalam tema yang berbeda. Oke. Ya. Terima kasih sudah mau nonton podcast kami. Nantikan podcast di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke.